mungkin sekarang kayak orang-orang bener ngebacok beneran gitu kan, terus senjata tajamnya panjang-panjang. Dulu waktu zaman A itu Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dina Syafia Arista. Podcast kali ini saya tidak sendiri, saya akan berbincang-bincang bersama bintang tamu kita. Silakan perkenalkan namanya. Halo, perkenalkan nama Ai Zaki Putra, biasa dipanggil Zaki. Gimana nih kabarnya Bang Zaki? Sehat. Lagi sibuk apa? Lagi sibuk ngerjain tugas aja sih karena mau UAS kan. Bang Zaki itu semester berapa? Semester 2, kebetulan baru semester 2. Baru semester 2 ya. Nah, yang akan kita bahas dalam podcast kali ini adalah tentang kenakalan remaja. Seperti yang kita tahu, kenakalan remaja sangat marak di lingkungan sekitar kita dan tidak akan ada habisnya. Nah, kenakalan remaja menurut Bang Zaki itu apa? Mungkin karena faktor lingkungan, terus karena mungkin umur-umur puber gitu kan, anak-anak labil lah gitu. Biasanya yang sering terjerumus ke kenakalan remaja itu saat masa SMP atau SMA. Pada saat umur puber, ya jadi umur baru puber 13 tahun sampai 17 tahun lah. Bang Zaki pernah nggak sih melihat atau mengalaminya secara langsung kenakalan remaja tersebut? Kebetulan Ai ngalamin secara langsung sih kenakalan remaja ini. Berarti Bang Zaki pernah. Iya. Boleh ceritain singkat aja? Awalnya tuh waktu SD, Ai SD. coba-coba ngerokok. Ternyata ngerokok itu gerbang dari semua, minum, narkoba segala macem lah. Nah, apa sih momen yang Bang Zaki laluin saat kenakalan remaja tersebut? Apa aja gitu? Tawuran kah? Tawurannya seperti apa gitu? Yang Ai laluin sih, waktu SD tuh Ai coba-coba ngerokok. Coba-coba ngerokok dari kelas 3 SD, itu kan baru kelas 5 SD itu coba-coba minum. Akhirnya waktu kelas 7 adalah saatnya, pada saat kelas 7 SMP gitu kan, pas Ai ke toilet, adalah kakak kelas Ai lagi makin narkoba di toilet, disuruh cobain Ai di sana. Makanya Ai coba-coba, akhirnya terusan lah tuh sampai kelas 9. Berarti itu kenakalannya saat SMP. Saat SMP. Nah, selain itu apa lagi sih biasanya? Pada saat SMP Ai kayak ya narkoba, tawuran, cinta-cinta monyet gitu. Biasanya kayak gitu ya. Iya. Nah, sekarang kan lagi maraknya di sosial media, banyak anak-anak nongkrong-nongkrong gak jelas buat nyari lawan tawuran, terus juga di video-videoin. Nah, Bang Zaki pernah nggak sih nongkrong-nongkrong? Waktu dulu zaman Ai sih nggak kayak senorak sekarang lah ya kan. Sekarang norak banget lah kalau dilihat kan. Waktu zaman Ai ya udah buat have fun aja gitu, karena dulu kayak mungkin sekarang kayak orang-orang bener ngebacok beneran gitu kan, terus senjata tajamnya panjang-panjang. Dulu waktu zaman Ai itu senjata tajam paling besar ya kayak celurit, kalau tahu 0,3 gitu, sedang lah, berukuran sedang gitu. Ya buat have fun aja, kita tos-tosan celurit gitu. Paling parah kebacok sedikit tapi nggak sampai meninggal, mungkin kepala bocor gitu sih. Berarti dulu tuh lebih ya tawuran-tawuran biasa tapi nggak sampai ngerekam gitu. Iya, kayak nggak kayak anak zaman sekarang buat yang sampai ngerekam gitu enggak sih. Berarti kalau Karena emang setiap pride pulang aja. berarti kalau setiap pulang sekolah itu selalu Nongkrong udah pasti nongkrong. Nah, kalau tawuran itu biasanya hari Jumat. hari Jumat. Pada saat orang-orang sholat Jumat, karena sepi, kita tawuran gitu. Setiap hari Jumat tuh. Setiap hari Jumat. Nah, Abang tuh apa sih faktor Abang masuk ke dalam kenakalan remaja? Ya karena lingkungan dan labil gitu. Mungkin karena ya lingkungan lah, karena umur masih puber gitu kan kita kan. Lingkungan Abang tuh saat masa SMP tuh seperti apa sih? Kalau di rumah sih ya lumayan lah, karena dulu tinggal lah orang-orang gimana gitu. Nah, di lingkungan tersebut berarti parah banget gitu ya? Lumayan parah karena dia sampai
abang akhirnya nyoba-nyoba Iya. rokok, entah tawuran. Iya. Berarti penting banget ya lingkungan dalam. Penting banget. Oke. Eh, momen apa sih yang paling abang inget saat kenakalan remaja, entah tawurannya kah atau apanya? Momen yang paling inget waktu Ai masuk penjara karena berbarengan tuh sama pas dikeluarin dari sekolah. Oh pernah? Pernah, jadi dikeluarin dulu dari sekolah baru Ai masuk bui di situ. Itu gimana tuh ceritanya? Pertama tuh tawuran antar pelajar, dikasihlah peringatan Ai diskorsing selama seminggu. Nggak lama dari skorsing masuk sekolah biasa aja gitu. Tawuran lagi di situ mungkin udah ya udah akhirnya Ai dikeluarin dari sekolah. Di situ ada lontang lantung lah Ai gimana segala macem, nongkrong begadang hari biasa. Akhirnya adalah suatu itu tawuran antar warga. Oh tawuran antar warga. Tawuran antar warga di daerah Ai gitu. Di daerah ada tuh di YouTube-nya ada saat penangkapan. Berarti sampai masuk ke YouTube gitu ya? Iya, Viral. karena dulu ada namanya Raimas gitu, kayak patroli yang tawuran-tawuran dulu. oke. Karena di timur marak banget tawuran dulu. Sampai sekarang mungkin anak-anak. Iya. Terus? Jadi situlah yang sempat Ai jadi sadar, wah nggak bisa nih Ai begini terus nih, udah dikeluarin dari sekolah masuk bui. Kasihan orang tua kan keluar uang berjuta-juta. Disitulah Ai mikir, wah nggak bisa nih Ai begini terus begitu. Boleh ceritain nggak sih secara singkat aja di dalam bui itu seperti apa? Waktu Ai di bui sih nggak terlalu parah ya, karena Ai ketangkep waktu itu di bawah umur. Oh di bawah umur. Umur berapa ya? 14 apa 13 gitu. Masih kecil banget Masih ya? kecil banget. Kelas 9 lah, umur segitulah. Ya 3 hari 2 malam Ai di sana, jadi wah Ai dipukulin gitu. Ai mukul temen Ai sendiri, jadi teman Ai ini gugup pas ditanyain polisi, jadi Ai sendiri yang nonjok dia disuruh polisinya gitu. Berarti kalau pukul-pukulan itu di polisi itu karena apa? Karena Ai jawabnya itu kurang tegas gitu, maksudnya kurang teliti, karena di daerah Ai itu daerah hitam lah, jadi kita ditanyain kenal nggak sama ini orang gitu biar ditangkap mungkin kan. Iya. Ya segala macem gitulah. Nah terus adalah teman Ai ini gugup jawabnya kayak orang bingung gitu, dia mungkin karena nervous kali kayak. Iya karena bertemu dengan polisi gitu ya. Pokoknya di situ Ai parah, jadi posisi mungkin lagi pengaruh alkohol juga di situ kan. Teman Ai jadi bingung, wah Ai di situ parah, mata Ai disemprot Pengharum ruangan. ruangan. Di situ dipukulin segala macem. Ai juga pengen coba kabur. Diborgol tangan sebelah kanan. Jadi yang ketangkep bertiga. Yang di tengah-tengah ini diborgol berdua, tangannya 2. Jadi nggak sempet lari. Berarti nggak bisa melarikan diri ya. Sampai akhirnya ditebus sama keluarga. Ditebus di situ wah parah, waktu itu di kantor itu lumayan parah lah. Sebelum ditebus Ai buang air besar aja tuh di pintu dibuka. Ai nggak makan segala macem sebelum ditebus. Sesudah ditebus wah Ai mewah, langsung tidurnya di kantornya polisi itu pakai AC. Berarti semengerikan itu ya di dalam. Iya, makan nasi padang gitu. Kalau pas lagi nggak enak-enaknya nih, pas malam lagi dipukulin gitu-gitu, ada nggak sih pemikiran kayak gue nyesel nih? Waktu ini sih kita dikasih arahan gitulah sama polisinya, mungkin sama kapolsek di sana gitu. Wah Ai mikir juga kan, udah malu juga lah keluarga lah, kita kan masuk penjara begitu. Akhirnya Ai udah mentok nih, udahlah nggak baik nih begini tawuran gini. Udah akhirnya Ai nggak ada tawuran lagi sama berarti alhamdulillah. Dari situ berpikir kalau abang tuh harus berubah nih, nggak bisa kayak gitu terus. Nah pas masa SMA gimana? Alhamdulillah pas masa SMA Ai pindah. Emang Ai dari kecil juga main di hari-hari Ai di kubur di dari kecil kadang main di kira SMA lah di waktu SMK waktu kebetulan SMK pelatih futsalnya abang Ai sendiri. Jadi ada kesibukan Ai futsal, ikut organisasi, jadi wakil ketua MPK gitu, cari-cari kesibukan aja. Berarti kesibukan itu sangat penting gitu sangat ya? Sangat penting.
Karena buat ninggalin masa kelam lah. berarti semenjak SMK itu pulang sekolah nggak nongkrong-nongkrong lagi? Nongkrong tetap gimana sih anak sekolah gitu, tapi ya nongkrong anak SMA lah. Ya udah warkop gitu kan, kebetulan SMA dekat Grand Indonesia, jadi kadang pulang ke situ. Lingkungan abang pas seperti apa? Kebetulan Ai paling muda di situ, jadi Ai dikasih tahu lah sama abang-abangan di situ segala macam. Ai paling muda di situ, jadi main sama umuran yang 23 tahun. Ai masih 17 tahun, 20 tahun, 21, 22, 23, pokoknya 20 ke atas lah gitu. Berarti lingkungan abang tuh sangat berpengaruh ya, dari yang tadinya di mana? Maaf. Sangat berpengaruh banget ya. Iya, karena di situ kebetulan tinggal dia juga di rumah tante, jadi nggak enak kan kalau mau nakal gitu. Bukan gak enak sih, karena kita udah mikir juga adalah kita udah dewasa kan. Mau beranjak dewasa kan. Apa sih dampak positif atau negatif yang abang rasakan? Dampak positif aja kali ya. Dampak positifnya ya kita jadi semakin ini loh, berkarya gitu, jadi olahraga lancar gitu. Dampak positifnya lebih sadar aja sih. Berarti jadi kita udah lewatin semua, jadi ya udahlah, melihat hal-hal yang kayak gitu ya udah biasa, kita udah ngalamin gitulah. Pertanyaan terakhir bang, kan abang pernah mengalami di masa-masa tersebut nih, ada pesan nggak sih buat remaja sekarang? Pesannya ya ini aja sih, mungkin pinter-pinter lah pilih temen gitu, jangan gampang terjerumus, jangan labil. Kalau mau ngambil keputusan, ambil yang baik-baik aja gitu, jangan labil lah pokoknya, jangan gampang terjerumus, udah gitu aja. Itu pesan dari bang Zaki. Oke, terima kasih bang karena udah mau datang di podcast kita kali ini. Sama-sama. Nah, itu saja podcast kita kali ini bareng Bang Zaki. Sampai jumpa.